Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Campina Es Krim Industri. PT Campina Es Krim Industri adalah sebuah produsen es krim yang berkantor pusat di Surabaya. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 30 kantor perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa. Berikut adalah data laporan keuangan dari PT Campina. Yang pertama ada rasio likuiditas. Menurut Prastowo 2011.283 mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Rasio likuiditas atau disebut juga rasio modal kerja bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama tuh ada di tahun 2018, aset lancar dengan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100, hasilnya 1,04%. Yang kedua ada rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%, hasilnya 392,80%. Yang ketiga ada rasio kas dengan rumus kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%, hasilnya 458%. Yang keempat ada rasio arus kas operasi dengan rumus arus kas operasi dibagi kewajiban lancar dikali 100%, hasilnya 169,30%. Di 2019 ada aset lancar dengan rumus yang sama tadi di 2018, hasilnya 1,263%. Yang kedua rasio cepat dengan hasil 371,12%. Yang ketiga ada rasio kas dengan hasil 607%. Yang keempat ada rasio arus kas operasi dengan jumlah 276,50%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nurika. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Rasio solvabilitas terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada rasio utang. Yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga ada interest coverage ratio. Dan yang terakhir ada rasio cakupan layanan utang. Di tahun 2018, rasio utang memiliki rumus yaitu total kewajiban dibagi total aset dikali 100%, yaitu 11.885.3,22 dibagi 1,004 sama dengan 11,87%. Di tahun 2019 dengan total kewajiban 122.136,75 dibagi total aset 1,05 dikali 100% sama dengan 11.632,07%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas, yaitu dengan jumlah kewajiban 11.885.3,22 dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu sebesar 885,4 dikali 100% sama dengan 13,423%. Di tahun 2019, jumlah kewajiban yaitu 136,75 dibagi ekuitas pemegang saham
829,1 dikali 100% sama dengan 13,690,9%. Yang ketiga, interest coverage ratio di tahun 2018 dengan penghasilan operasional 1,83 dibagi beban bunga 9,634 dikali 100% sama dengan 18,99%. Di tahun 2019, interest coverage ratio dengan penghasilan operasional 3,87 dibagi beban bunga 471,13 dikali 100% sama dengan 0,82%. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada rasio perputaran aset, dan yang kedua ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran aset di tahun 2018 dengan rumus penjualan bersih dibagi total aset dikali 100% sama dengan 96,1,14 dibagi 1,004 dikali 100% sama dengan 95,73%. Di tahun 2019, rasio perputaran aset dengan penjualan bersih 1,028,95 dibagi 1,05 dikali 100% sama dengan 97,99%. Kemudian, rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi piutang dikali 100%. Dengan penjualan 961,14 dibagi 195,64 dikali 100% sama dengan 40,91,27%. Di tahun 2019, rasio perputaran piutang dengan penjualan 1,028,95 dibagi piutang 184,78 dikali 100% sama dengan 556,85%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tinggi efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Adapun rasio profitabilitas 2018 meliputi rasio margin kotor, yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dan dikali 100%, yaitu 580,6 dibagi 961,14 hasilnya 60,41%. Yang kedua ada rasio margin operasi. Rasio margin operasi yaitu penghasilan operasional dibagi dengan penjualan bersih dikali 100, yaitu 86,81 dibagi dengan 961,14 dengan hasil 9,03%. Selanjutnya ada return on asset ratio, yaitu penghasilan bersih dibagi dengan total aset dikali 100%, yaitu 61,95 dibagi dengan 1,004 dengan hasil 6,17%. Yang keempat ada return on equity ratio, yaitu penghasilan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%, sama dengan 61,95 dibagi dengan 885,4 sama dengan 7,00%. 2019 ada rasio margin kotor. Laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100% dengan hasil 58,56%. Rasio margin operasi yaitu penghasilan operasional dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%, yaitu 90,90 dibagi 1,028,95 dengan hasil 8,83%. Yang ketiga ada return on asset ratio, yaitu penghasilan bersih dibagi total aset dikali 100%,
yaitu 76,76 dibagi dengan 1,05 sama dengan 7,31%. Yang keempat ada return on equity ratio, yaitu penghasilan bersih atau ekuitas pemegang saham penghasilan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%, yaitu dengan hasil 76,76 dibagi dengan 89,2,1 sama dengan 8,60%. Selanjutnya ada rasio nilai pasar. Menurut Brigham dan Houston, rasio pasar adalah sebagai berikut. Rasio nilai pasar adalah rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan pada laba, arus kas, dan nilai buku perusahaan. Rasio nilai pasar di tahun 2018 meliputi rasio nilai per lembar saham, yaitu ekuitas pemegang saham dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100% dengan hasil 885,4 dibagi dengan 5,885 dengan hasil 150,4%. Yang kedua ada rasio hasil dividen. Dividen per saham dibagi dengan harga saham dikali 100%, yaitu 3,343 dibagi 346 sama dengan 0,86%. Yang ketiga ada rasio laba per saham, yaitu penghasilan bersih dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%, yaitu 61,947 dibagi dengan 5,885 dengan hasil 10,52,62%. Yang keempat adalah rasio harga dan pendapatan, yaitu harga saham dibagi dengan penghasilan per saham dikali 100% dengan angkat, yaitu 346 dibagi dengan 11 dan dengan hasil 3,145,45%. Di tahun 2019 ada rasio nilai per lembar saham, yaitu ada ekuitas pemegang saham dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%, yaitu 892,1 dibagi dengan 5,885 dengan hasil 151,5%. Yang kedua ada rasio hasil dividen, yaitu dividen per saham dibagi dengan harga saham dikali 100%, yaitu 4,25 dibagi dengan 374 dengan hasil 1,13%. Yang ketiga ada rasio laba per saham, yaitu penghasilan bersih dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%, yaitu 76,75 dibagi dengan 5,885 dengan hasil 1304,29%. Yang keempat ada rasio harga dan pendapatan, yaitu harga saham dibagi dengan penghasilan per saham dikali 100% dengan angka 374 dibagi 13 dengan hasil 2876,92%. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.